Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tessa Monica Marlina LPT dengan NIM 21 2024 122 dari kelas Kewarganegaraan F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab korupsi dan dampaknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi korupsi dan perkembangan korupsi. Berbicara mengenai korupsi, tentu saja sudah tak asing lagi untuk kita dengar, karena korupsi ini sering terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun tingkat dan bentuknya bisa berbeda-beda, negara-negara dengan pemerintahan yang lemah, sistem hukum yang kurang efektif, atau budaya yang toleran terhadap praktik-praktik tersebut cenderung mengalami tingkat korupsi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, hampir setiap negara, baik negara maju atau berkembang, menghadapi tantangan terkait korupsi dalam berbagai sektor seperti politik, bisnis, dan pelayanan publik. Berbagai organisasi internasional seperti Transparency Internasional melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap tingkat korupsi di dunia. Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan oleh individu atau kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan yang merugikan kepentingan umum atau negara. Korupsi biasanya melibatkan praktek suap, pemerasan, penggelapan, atau penyalahgunaan sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Perkembangan korupsi di dunia, termasuk Indonesia, sangat kompleks. Korupsi seringkali berakar dari faktor-faktor seperti lemahnya sistem hukum, rendahnya tingkat transparansi, serta ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Seiring waktu, fenomena korupsi menjadi semakin canggih dan melibatkan banyak sektor, mulai dari pemerintah hingga dunia bisnis. Di Indonesia, misalnya, perkembangan korupsi berbanding lurus dengan sejarah politik dan pemerintahan yang tidak stabil. Pada masa Orde Baru, praktik korupsi sangat merekat karena adanya konsentrasi kekuasaan yang besar pada presiden dan partai yang berkuasa. Namun setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia mulai membentuk lembaga-lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk pemberantasannya. Meskipun demikian, korupsi masih tetap menjadi masalah besar yang menantang di banyak negara, bahkan dengan adanya kemajuan dalam upaya pemberantasan. Korupsi terus berkembang dalam bentuk yang lebih sulit dilacak, seperti melalui teknologi atau kerjasama internasional, sehingga memerlukan penanggulangan yang lebih efektif dan terkoordinasi antara lembaga dan negara. Sebab-sebab korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan publik. Ada banyak sebab yang dapat memicu terjadinya korupsi. Berikut adalah beberapa faktor penyebab utama korupsi. Yang pertama, faktor ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Ketika individu atau kelompok merasa terpinggirkan secara ekonomi, mereka mungkin melihat korupsi sebagai jalan keluar untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Ketimpangan ekonomi yang signifikan juga bisa mendorong seseorang untuk melakukan korupsi sebagai jalan keluar dari kesulitan finansial. Berikutnya yaitu gaji yang tidak memadai. Pegawai negeri atau pejabat publik yang menerima gaji rendah seringkali merasa kurang puas dan terdorong untuk mencari tambahan penghasilan melalui cara yang tidak sah, termaksud korupsi. Yang kedua, faktor sosial dan budaya. Budaya patronase. Di beberapa negara, budaya patronase atau hubungan pribadi dalam masyarakat sangat kuat. Seseorang yang berkuasa seringkali memberikan keuntungan atau fasilitas kepada pihak yang mendukungnya
dan ini bisa berkembang menjadi praktik korupsi yang sistematis. Lalu ada sistem politik yang tidak transparan. Ketika sistem politik tidak transparan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih rendah terhadap praktik korupsi. Penyalahgunaan wewenang seringkali disertai dengan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik dan kebijakan negara. Ada juga politik uang. Kampanye politik yang memerlukan biaya besar bisa mendorong calon atau partai politik untuk menerima suap atau melakukan tindak koruptif lainnya untuk mengumpulkan dana atau membalas budi kepada pendukung mereka. Yang ketiga, faktor politik. Kekuasaan yang absolut. Pemimpin yang memiliki kekuasaan besar tanpa pengawasan yang memadai seringkali merasa memiliki kebebasan untuk melakukan korupsi. Ketika pengawasan terhadap lembaga negara lemah atau tidak ada, pejabat cenderung menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Lalu ada toleransi terhadap korupsi. Dalam masyarakat yang tidak tegas menangani korupsi, perilaku korupsi mungkin dianggap sebagai hal yang tidak normal atau bahkan sebagai bagian dari cara untuk berhasil. Kurangnya kesadaran akan dampak negatif korupsi juga dapat menjadi faktor pendorong. Ada juga politik uang. Kampanye politik yang memerlukan biaya besar bisa mendorong calon atau partai politik untuk menerima suap atau melakukan tindak koruptif lainnya untuk mengumpulkan dana atau membalas budi kepada pendukung mereka. Yang keempat, faktor hukum dan kelembagaan. Penegakan hukum yang lemah. Jika hukum yang tidak ada ditegakkan dengan tegas atau jika sistem peradilan tidak adil, individu yang melakukan korupsi merasa tidak ada risiko hukum. Tidak ada hukum yang setimpal bagi pelaku korupsi juga menjadi faktor pendorong. Lembaga pengawasan yang lemah. Ketidakmampuan lembaga pengawasan untuk memantau dan menindak pelanggaran dengan serius membuka celah bagi praktik korupsi. Adanya kolusi antara pejabat pengawas dan pelaku korupsi yang sering memperburuk situasi ini. Yang kelima, faktor psikologis dan karakter individu. Rasa cemas atau ketakutan. Beberapa individu mungkin merasa tertekan atau cemas dalam lingkungan kerjanya, yang membuat mereka berusaha melakukan tindakan korupsi sebagai cara untuk meraih keamanan finansial atau emosional. Lalu ada tingkat integritas yang rendah. Individu yang memiliki integritas yang kuat atau yang melihat korupsi sebagai cara yang mudah dan efektif untuk mencapai tujuan lebih rentan untuk terlibat dalam praktek korupsi. Faktor pendidikan dan pembentukan karakter juga berperan penting di sini. Materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak luas yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, politik, hingga budaya. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak-dampak korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara. Korupsi menyebabkan alokasi anggaran negara tidak tepat sasaran, mengurangi pendapatan negara, dan menimbulkan kerugian finansial yang besar. Misalnya penggelapan pajak atau korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi menciptakan ketidakfinansial dalam alokasi sumber daya, sehingga mengurangi produktivitas ekonomi dan memperlambat investasi. Investor cenderung menghindari negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketimpangan ekonomi. Korupsi memperparah kesenjangan ekonomi karena keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki akses ke kekuasaan, sementara mayoritas rakyat dirugikan. Yang kedua yaitu dampak sosial.
Dampak sosial ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kesenjangan sosial dan kemiskinan. Korupsi dalam distribusi dana publik atau proyek kesejahteraan masyarakat dapat memperburuk kemiskinan. Masyarakat miskin seringkali tidak mendapatkan akses yang layak ke layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, menurunnya kualitas layanan publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum diselewengkan sehingga fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau jalan raya menjadi tidak memadai atau rusak. Yang ketiga, erosi kepercayaan publik. Korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lembaga publik, dan institusi hukum. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan sosial dan protes. Yang ketiga, dampak politik. Dampak politik ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, melemahkan demokrasi. Korupsi politik seperti pembelian suara atau manipulasi pemilu merusak integritas proses demokrasi. Hal ini mengurangi legitimasi pemerintahan yang terpilih. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi mendorong konsentrasi kekuasaan di tengah segelintir orang yang seringkali memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi daripada melayani kepentingan publik. Yang ketiga, ketidakstabilan publik. Korupsi dapat memicu konflik politik atau sosial karena rakyat kehilangan kepercayaan pada pemimpin mereka. Dalam beberapa kasus, ini dapat menyebabkan kudeta atau kerusuhan. Yang keempat, dampak hukum dan institusi. Dampak hukum dan institusi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, kelemahan penegakan hukum. Korupsi melemahkan institusi penegakan hukum karena pejabat yang korup seringkali melindungi diri mereka sendiri melalui suap atau kolusi. Yang kedua, impunity atau tidak adanya pertanggungjawaban. Pelaku korupsi yang tidak dihukum menciptakan impunity di mana orang merasa bahwa tindakan korupsi tidak memiliki konsekuensi. Dan yang kelima yaitu dampak lingkungan. Dampak lingkungan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam seperti penebangan hutan ilegal atau tambang tanpa izin menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Proyek industri yang tidak diawasi secara transparansi dapat mencemari lingkungan karena perusahaan membayar suap untuk menghindari peraturan lingkungan. Kesimpulannya yaitu korupsi membawa dampak negatif yang luas dan merugikan baik pada tingkat individu, masyarakat, maupun negara. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah strategis seperti penegakan hukum yang tegas, transparansi, pendidikan anti korupsi, dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dan materi yang terakhir yaitu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah korupsi yang sistematik dan meluas. Berikut saya akan menjelaskan mengenai upaya-upaya tersebut. Upaya yang pertama yaitu aspek hukum, pembentukan peraturan dan undang-undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK yang memberikan dasar hukum bagi KPK sebagai lembaga independen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terkait erat dengan pemberantasan korupsi. Penegakan hukum dilakukan melalui institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi secara independen. Kejaksaan Agung menangani kasus-kasus korupsi yang tidak ditangani oleh KPK.
Kepolisian Republik Indonesia atau Polri menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menyidangkan kasus korupsi. Lalu ada saksi hukum. Pelaku korupsi dapat dijatuhkan hukuman berat, termaksud pidana penjara atau dengan ancaman maksimal seumur hidup, denda dalam jumlah besar, penyitaan aset hasil korupsi untuk mengembalikan kerugian negara. Dan yang terakhir yaitu aspek kelembagaan. Dalam aspek kelembagaan ini terdapat dua penjelasan, yaitu penjelasan pertama mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luas dalam pencegahan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Yang kedua, KPK sering menangani kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi, kepala daerah, atau tokoh politik. Yang kedua mengenai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan juga perubahan budaya edukasi yang efektif, transparansi dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Demikian penjelasan saya mengenai pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.